KRI Nanggala 402 adalah kapal selam milik TNI Angkatan Laut yang tenggelam di perairan utara Bali pada 21 April 2021. Kejadian ini menambah daftar tragedi kelam di dunia militer Indonesia, mengingat KRI Nanggala adalah salah satu kapal selam canggih yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Selamat datang di kanal Naval Command and Strategi, tempat di mana kita akan mengungkapkan kisah-kisah luar biasa tentang keberanian, pengorbanan, dan semangat juang dalam setiap operasi militer yang mengubah sejarah. Apakah itu dalam pertempuran sengit atau operasi diam-diam yang penuh rahasia, para pahlawan berjuang dengan ketangguhan yang luar biasa. Bergabunglah dengan kami untuk menyaksikan aksi-aksi militer paling mendebarkan, strategi perang paling cerdik, dan kisah-kisah pahlawan yang tak terlupakan. Siapkan diri Anda untuk menyelami kisah kepahlawanan yang menginspirasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk selalu mengikuti berbagai kisah luar biasa bersama kami. KRI Nanggala 402 adalah kapal selam kelas tipe 2091300 yang dibangun oleh Jerman pada tahun 1979 dan dioperasikan oleh Indonesia pada tahun 1981. Kapal selam ini merupakan salah satu kapal selam yang vital dalam kekuatan pertahanan Indonesia yang dirancang untuk serangan bawah laut, patroli, dan pertahanan wilayah laut Indonesia. Pada April hingga Mei 1992, KRI Nanggala ditugaskan untuk sebuah misi intelijen di Samudra Hindia. Pada Agustus hingga Oktober 1999, Nanggala kembali ditugaskan dalam sebuah misi intelijen di Timor Timur. Misi tersebut dilakukan bersama KRI Cakra 401 untuk melacak pergerakan pasukan internasional untuk Timor Timur, Interfet, setelah mereka mendarat di sana dan di tahun 1998 hingga 2000. KRI Nanggala ditugaskan untuk dikirim ke perbatasan Filipina untuk melacak jaringan penyelundupan senjata dalam konflik di Ambon dan Poso. Pada 27 Mei hingga 3 Juni 2002, KRI Nanggala dilibatkan dalam latihan gabungan TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Amerika Serikat dengan nama Sandi Karat 802. Serta pada 27 Mei hingga 3 Juni 2002, Nanggala ditugaskan dalam latihan Operasi Laut Gabungan, Latop Slagap, 1504 di Samudra Hindia. Latihan ini turut melibatkan unsur Angkatan Udara untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan TNI dalam menghadapi ancaman sesungguhnya. Dalam latihan tersebut, KRI Nanggala berhasil menenggelamkan ex-KRI Rakata, sebuah kapal tunda samudera buatan 1942 menggunakan torpedo SUT. Kemudian, pada 8 April 2005, di tengah konflik sengketa Blok Masela, KRI Tedong Naga 819 dari Indonesia terpaksa menyerempet kapal di Raja Rencong milik Angkatan Laut Malaysia di Nunukan, Kalimantan Timur. Hal itu dilakukan karena kapal di Raja Rencong melakukan manuver-manuver yang dianggap membahayakan pembangunan mercusuar Karang Unarang. Pada Mei 2005, KRI Nanggala ditugaskan menuju kawasan tersebut untuk berjaga-jaga apabila terjadi keadaan yang mendesak. Selain itu, KRI Nanggala juga ditugaskan untuk mengintai, menyusup, dan memburu sasaran-sasaran strategis. Pada 28 hingga 29 Agustus 2012, KRI Nanggala diikutsertakan dalam sebuah latihan gabungan bersama kapal selam Amerika Serikat bernama USS Oklahoma City. Latihan tersebut juga diikuti oleh KRI Diponegoro 365 dan sebuah helikopter Bolko-Ublom. Dalam latihan ini, dilakukan pula pertukaran perwira kedua kapal selam selama 2 hari. Kemudian, pada tanggal 21 April 2021, KRI Nanggala 402 melaksanakan latihan torpedo di perairan Bali Utara. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka latihan rutin yang melibatkan kapal selam. Latihan tersebut melibatkan penembakan torpedo dengan tujuan menguji kesiapan operasional kapal selam. Saat melaksanakan latihan, KRI Nanggala 402 kehilangan komunikasi sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat pada tanggal 21 April 2021. Kontak terakhir dengan kapal selam tersebut terjadi saat kapal selam berada di kedalaman sekitar 700 meter. TNI Angkatan Laut menyatakan bahwa KRI Nanggala meminta persetujuan pada pukul 3 waktu Indonesia Barat untuk menyelam dan menembakkan torpedo SUT. Pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, KRI Nanggala memasuki tahap penggenangan tabung torpedo.
Komunikasi terakhir dilakukan pukul 4.25 waktu Indonesia Barat ketika Komandan Gugus Tugas Latihan memberikan persetujuan bagi Nanggala untuk menembakkan torpedo nomor 8. KRI Nanggala hilang kontak pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. TNI Angkatan Laut kemudian mengirimkan panggilan bahaya, distress call, ke International Submarine Escape and Rescue Liaison Office sekitar pukul 9.37 waktu Indonesia Tengah untuk melaporkan adanya kapal yang hilang dan memiliki kemungkinan tenggelam. TNI Angkatan Laut juga menjelaskan kemungkinan KRI Nanggala mengalami mati listrik sebelum tenggelam ke kedalaman 600 hingga 700 meter. Saat dilaporkan hilang, KRI Nanggala membawa 53 orang yang terdiri dari 49 awak, 1 komandan, dan 3 spesialis senjata. Kolonel Hari Setiawan merupakan awak yang memiliki pangkat tertinggi. Kapal ini juga diawaki oleh Letkol Heri Oktavian sebagai komandan kapal selam. Pada 22 April, Laksamana Pertama Julius Wijoyono mengatakan bahwa cadangan oksigen di Nanggala masih cukup bagi 53 orang hingga Sabtu 24 April pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Setelah kehilangan komunikasi, tim komando TNI Angkatan Laut segera melakukan upaya pencarian. Namun, mereka mendapati kapal selam tidak dapat ditemukan dalam waktu yang lama. TNI Angkatan Laut, bersama dengan pihak Basarnas dan beberapa negara sahabat, langsung melakukan pencarian besar-besaran di perairan Bali Utara. Beberapa kapal perang dan pesawat terbang turut dikerahkan untuk membantu pencarian. Pada hari berikutnya, upaya pencarian mengungkapkan bahwa KRI Nanggala 402 diperkirakan tenggelam di kedalaman lebih dari 800 meter, yang jauh melebihi batas kedalaman operasi normal kapal selam tersebut, sekitar 500 meter. Pada 24 April 2021, sebuah kapal dari Indonesia dan Singapura berhasil menemukan objek yang diakini sebagai bagian dari KRI Nanggala 402 di kedalaman lebih dari 800 meter. Beberapa bagian kapal selam, seperti ruang periskop dan bagian kompartemen, ditemukan oleh tim pencari. Kemudian, setelah analisis lebih lanjut, TNI Angkatan Laut mengonfirmasi bahwa kapal selam tersebut telah tenggelam dan mengalami kerusakan parah. Tim pencarian juga mengidentifikasi bahwa kapal selam telah terbelah menjadi 3 bagian. Meskipun penyebab pasti dari tenggelamnya KRI Nanggala 402 masih belum bisa dipastikan, beberapa dugaan penyebab telah muncul. Salah satu kemungkinan adalah bahwa kapal selam tersebut mengalami kerusakan mekanis atau kegagalan sistem yang mengakibatkan kapal tidak dapat kembali ke permukaan. Menurut pihak TNI Angkatan Laut, sebelum tenggelam, kapal selam sempat mengalami gangguan yang menyebabkan kapal selam tidak dapat mengangkat diri dari kedalaman. Pada 25 April 2021, TNI Angkatan Laut mengumumkan bahwa seluruh awak kapal selam yang berjumlah 53 orang dipastikan tewas. Setelah melalui proses pencarian dan identifikasi, jenazah dari para awak kapal akhirnya ditemukan. Seluruh awak KRI Nanggala 402 diberikan penghormatan sebagai pahlawan bangsa dengan upacara pemakaman yang dilaksanakan dengan prosesi militer yang hikmat. Para awak yang gugur dimakamkan dengan upacara kenegaraan dan penghormatan yang layak sebagai prajurit yang telah berjuang untuk negara. Kejadian ini juga mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem keamanan dan pemeliharaan kapal selam di Indonesia, serta meningkatkan upaya dalam menangani kecelakaan kapal selam. Tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402 menjadi momentum bagi TNI Angkatan Laut untuk meningkatkan pengawasan terhadap kapal selam dan kesiapan operasionalnya. Pemerintah Indonesia juga mempercepat program modernisasi alutsista dan memperkuat sistem pemeliharaan kapal selam. Pencarian ini juga mengungkapkan pentingnya kerjasama internasional dalam misi pencarian dan penyelamatan, karena negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Australia turut berkontribusi dalam operasi tersebut. Tenggelamnya KRI Nanggala 402 pada 21 April 2021 yang mengakibatkan seluruh awak kapal selam tersebut gugur telah memicu berbagai teori konspirasi di kalangan masyarakat, meskipun penyelidikan resmi menunjukkan bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh kecelakaan teknis dan faktor-faktor lainnya. Salah satu teori yang berkembang adalah bahwa tenggelamnya KRI Nanggala 402 bukanlah kecelakaan, melainkan sabotase yang dilakukan oleh negara asing.
Ada yang beranggapan bahwa kapal selam Indonesia tersebut diserang atau dirusak oleh kekuatan asing untuk melemahkan kemampuan militer Indonesia, mengingat KRI Nanggala merupakan kapal selam yang cukup strategis dalam kekuatan laut Indonesia. Beberapa teori menyatakan bahwa tenggelamnya KRI Nanggala 402 bisa jadi merupakan hasil dari intrik politik internal Indonesia atau persaingan antar negara besar. Ada anggapan bahwa tragedi tersebut bisa digunakan untuk mengalihkan perhatian publik atau untuk keuntungan pihak tertentu. Beberapa teori menyarankan bahwa penyebab utama tenggelamnya kapal selam tersebut adalah akibat dari kegagalan teknologi yang sengaja disembunyikan atau dibiarkan tanpa perbaikan yang memadai. Ada spekulasi bahwa pihak militer Indonesia sengaja menutupi masalah teknis pada kapal selam tersebut sebelum kejadian. Ada teori yang mengklaim bahwa aliansi militer internasional, seperti NATO atau negara besar lainnya, mungkin terlibat dalam insiden ini dengan tujuan untuk mengurangi pengaruh militer Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Klaim ini berfokus pada kecanggihan teknologi peralatan militer Indonesia yang dianggap mengancam kepentingan negara-negara besar di kawasan tersebut. Sebagian orang mempercayai bahwa tenggelamnya KRI Nanggala 402 mungkin disebabkan oleh faktor alam yang tidak sepenuhnya dipahami, seperti fenomena bawah laut yang tidak terdeteksi sebelumnya yang dapat menyebabkan kerusakan pada kapal selam. Namun, penting untuk dicatat bahwa penyelidikan resmi dari pihak Indonesia dan beberapa ahli yang terlibat menunjukkan bahwa tenggelamnya KRI Nanggala 402 disebabkan oleh faktor teknis. Berdasarkan hasil investigasi, kecelakaan terjadi akibat kerusakan pada sistem hidrolik kapal selam yang menyebabkan kapal selam kehilangan daya apung dan terjebak pada kedalaman yang sangat dalam. Tidak ada bukti kuat yang mendukung teori konspirasi tersebut. Meskipun begitu, teori-teori konspirasi ini tetap ada karena banyaknya ketidakpastian dan perasaan gelisah yang timbul setelah tragedi besar tersebut. Terima kasih untuk dukungannya, dan nantikan kisah-kisah yang menarik lainnya dari dunia militer.